Selamat pagi Bapak Ibu saudara terkasih. Kawan, senang sekali saya bisa bersama dengan Bapak Ibu beribadah pada pagi hari ini, saudara sekalian. Tema hari ini adalah Yesus menanggung sengsara. Saudara sekalian, minggu ini berbeda dengan minggu Prapaskah sebelumnya. Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, saudara sekalian, dimaknai dengan dua cara. Yang pertama, merayakan Minggu Palem. Tadi Bapak Ibu mengibar-ibarkan daun palem, ya. Gereja telah menyiapkan daun palem. Dan kita pada waktu menyanyikan Hosana, Hosana, kita kibar-kibarkan, saudara sekalian. Dan kedua, minggu ini juga adalah Minggu Sengsara. Minggu Palem mau mengingatkan kepada kita semua bahwa Yesus sedang memasuki kota Yerusalem, disambut dengan gembira, gegap gempita oleh seluruh orang-orang Yahudi pada waktu itu, saudara sekalian. Mereka mengibar-ibarkan daun palem, mereka menghamparkan pakaian mereka di jalan-jalan yang akan dilalui oleh Yesus. Peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem bukan sekedar orang Israel meluluhkan dia, tetapi mau menunjukkan siapa Yesus yang sebenarnya. Yesus menyatakan diri sebagai Mesias, sebagai Raja yang dinubuatkan. Lalu kita melihat bagaimana dia minta kepada dua orang muridnya untuk mencarikan seekor keledai muda, meminjamkan seekor, supaya orang dapat meminjamkan seekor keledai muda. Lalu kemudian kita melihat juga bagaimana Yesus naik keledai muda itu yang belum pernah ditunggangi. Nah, setelah sekalian, Yesus memproklamasikan dirinya sebagai Mesias. Nah, selain Minggu Palem, setelah minggu ini juga bicara Minggu Sengsara. Digambarkan memang orang-orang banyak meluluhkan Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi apa yang terjadi berikutnya, saudara sekalian? Orang-orang yang sama yang meneriakan Hosana, Hosana, mereka juga yang kemudian meneriakan salibkan dia, salibkan dia. Sesuatu hal yang kontras terjadi, saudara sekalian. Minggu Sengsara ini sangat menjadi acuan bagi kita untuk lebih menghayati kesengsaraan Tuhan. Supaya kita lebih menghayati penderitaan Tuhan yang luar biasa, membuat kasih kita kepada Tuhan semakin bertumbuh. Kesetiaan kita kepada Tuhan semakin bertambah. Karena Tuhan mengalami kesengsaraan itu demi saudara dan saya, demi kita semua. Di dalam Yesaya 53 dikatakan sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah dan dipukul dan ditindas Allah. Jadi dia sengsara demi kita semua. Melalui pembacaan Injil Lukas pasal 23 tadi, saudara sekalian, kita akan melihat satu persatu kesengsaraan dia. Kesengsaraan yang sangat luar biasa. Hal yang pertama kita melihat Yesus diadili. Dalam ayat yang pertama dikatakan lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di dalam ayat 1 sampai ayat 7 bicara Yesus sedang diadili Pilatus, saudara sekalian. Jadi di bawah pengadilan Romawi, di bawah pimpinan Pilatus. Karena sebelumnya ada 3 kali, saudara sekalian, Yesus dalam pengadilan agama. Kita melihat dalam bagian sebelumnya, Yesus dihadapkan kepada Hanas, mertua imam besar Kayafas. Lalu kemudian dibawa lagi ke Kayafas, dibawa lagi kepada sidang Mahkamah Agama Sanhedrin. Menurut hukum Yahudi, sudah sini dituduh melakukan pelanggaran agama, mengaku diri sebagai Allah atau sebagai anak Allah. Bagi mereka adalah penghujatan yang luar biasa dan harus dihukum mati.
Tetapi orang-orang Yahudi tidak boleh menghukum mati kecuali membawanya kepada pengadilan Romawi. Sudah sekali, sebab itu mereka melimpahkan kasus ini kepada pengadilan Romawi supaya Yesus dapat dihukum mati. Dari pengadilan orang Yahudi, Yesus dibawa ke pengadilan Romawi. Yesus mengalami 3 proses pengadilan tentang hukum Romawi, sudah sekalian, yang dilakukan oleh gubernur Roma, yaitu Pontius Pilatus. Lalu kemudian Yesus dianggap sebagai penyesat rakyat dan juga dianggap sebagai orang yang memberontak kepada pemerintah Romawi, karena dianggap Yesus tidak mau mengajarkan tidak boleh membayar pajak kepada kaisar. Tetapi Pilatus sama sekali tidak menemukan kesalahan apa-apa, dan kemudian sudah sekalian Pilatus membawanya ke Herodes. Dan kita melihat sudah sekalian di Herodes pun tidak menemukan kesalahan apa. Dan terakhir kali Pilatus mengadili Yesus di kursi pengadilannya. Pilatus tidak menemukan sedikit pun kesalahannya. Pilatus memang mengetahui bahwa orang-orang Yahudi sangat benci karena dengki kepada Yesus. Pengadilan yang melelahkan, itu yang dialami oleh Yesus. Seperti bola dioper sana, oper ke sini, satu tempat ke tempat yang lain, tanpa istirahat, tanpa makan, tanpa minum. Bukan hanya melelahkan secara fisik, tetapi juga melelahkan secara batinia. Yesus mengalami penghinaan, olok-olokan. Pencipta dihakimi oleh yang dicipta. Raja di atas segala raja diadili oleh umatnya sendiri. Bahkan yang sangat memalukan, Mesias yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi diadili oleh bangsa non-Yahudi sendiri. Dan sekarang itulah penderitaan Yesus yang pertama, kesengsaraan Tuhan, dia diadili oleh manusia. Yang kedua, dia direndahkan, sudah sekali dari ayat 13 sampai ayat 25. Pilatus berusaha memang untuk membebaskan Yesus, sebab dia tahu Yesus tidak bersalah. Sesuai dengan adat Yahudi pada waktu itu, maka pada hari raya orang Yahudi, pemerintah dapat membebaskan seseorang, dan Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus dengan menampilkan sosok yang bernama Barabas. Dia harapkan supaya orang Yahudi dapat memilih Yesus yang dibebaskan, supaya pilih, karena Barabas adalah seorang yang dikatakan sebagai seorang penyambut. Dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 40 dikatakan sebagai seorang penyambut. Lalu dikatakan di dalam Markus pasal 15, Barabas ini dianggap sebagai pemberontak, dan juga di dalam bagian yang kita baca dikenal sebagai seorang penjahat atau seorang yang membunuh. Jadi sudah sekalian, Barabas ini adalah seorang yang memang di mata masyarakat memang dikatakan sebagai orang yang memberontak kepada pemerintahan. Sudah sekalian, boleh dikatakan Barabas dapat dianggap sebagai seorang pahlawan bagi orang-orang Yahudi. Karena apa? Dia memperjuangkan dan membunuh banyak orang demi untuk meluruskan akan maksudnya. Kemudian ditangkap oleh pemerintah Romawi, sudah sekalian, sebagai seorang yang memberontak kepada pemerintah. Supaya mau dibebaskan Barabas atau Yesus, dua-duanya orang-orang yang memang sangat terkenal. Tetapi orang-orang Yahudi memilih bebaskan Barabas dan salibkan Yesus. Ini penghinaan luar biasa. Sudah sekalian, Yesus dibandingkan dengan Barabas, sosok penyambut, sosok pemberontak, sosok seorang pembunuh, orang yang melakukan kekerasan, kejahatan, dan sebagainya. Tetapi dianggap sebagai seorang pahlawan oleh orang-orang banyak, sudah sekalian. Mereka berteriak, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Sudah sekalian, belum lagi kita melihat bagaimana penghinaan terhadap Tuhan Yesus. Pada waktu disalibkan, dia disalibkan di antara dua penjahat. Artinya apa?
dianggap sebagai penjahat, saudara sekalian. Bahkan Yesus berada di tengah-tengah. Saudara sekalian, ini merupakan hal yang sangat merendahkan Yesus. Dan yang ketiga, Yesus disesat. Saudara sekalian, sama pengadilan, Yesus telah mengalami siksaan, dipukul, dihina, diludai. Pada waktu itu pemerintah Romawi, sudah sekalian, tak kalau menghukum orang yang bersalah atau orang yang melakukan kesalahan, ada dua. Yang pertama dicambuk, sudah sekalian, dengan berupa sebatang tongkat atau ranting-ranting. Namun jenis ini hanya ditujukan kepada orang-orang non-Romawi, orang-orang Romawi, ya. Jadi pada waktu hanya dicambuk saja dengan tongkat atau ranting, hanya ditujukan pada warga Romawi saja yang telah melakukan kesalahan. Tapi yang kedua, saudara sekalian, ada kayu dengan 1 atau 3 helai kulit atau tali, saudara sekalian, dan ujungnya ada bulatan besi dan ada paku-pakunya. Itu ditujukan kepada orang-orang non-Romawi, orang-orang bukan warga Romawi. Nah, itulah yang dikenakan pada Yesus. Kita bisa bayangkan, saudara sekalian, cambukan itu bukan satu kali, tetapi berkali-kali. Kalau Paulus, saudara sekalian, dia pernah menyaksikan dia dipukul, dicambuk 40 kurang 1. Artinya apa, saudara sekalian? Karena bagi peraturan pemerintah pada waktu itu, cambukan harus sampai, nggak boleh lebih 40. Kalau cambuknya sampai 42, 2 kali dibalas kepada yang dicambuk. Ya, itu sebabnya Paulus mengatakan, aku dicambuk 40 kurang 1. Demikian juga Tuhan Yesus pada waktu dicambuk 40 kurang 1. Sudah saya, ya, boleh dikatakan cambukan bukan 1 kali, tapi berkali-kali, puluhan kali. Kita bisa bayangkan kalau bulatan besi itu ada paku-pakunya, sekali mencambuk dan kemudian menempel, tarik, itu lukanya luar biasa. Kalau berpuluh kali, saudara sekalian, boleh dikatakan seperti gugur. Istri saya sedang sakit, saudara sekalian, sakitnya karena gula diabetes. Kakinya sudah neuropatik, dan sudah mati rasa, saudara sekalian, dan menjelang Idul Fitri kemarin dia dirawat sampai 6 hari di rumah sakit dan kena ada luka yang kemudian menanah dan harus dirobek, ya, oleh dokter. Cukup besar sekali. Saudara sekalian, dia sudah sakit, ya. Dia sudah boleh dikatakan sudah kebas, ada beberapa bagian sarafnya sudah tidak rasa lagi. Tapi pada waktu dia diseset seperti itu, sudah sekalian, dan dikasih obat, kemarin dia teriak luar biasa. Pada waktu hari Kamis kemarin dia teriak luar biasa, sakit luar biasa. Itu baru sebagian saja, sudah sekalian. Tapi kalau tunggu Tuhan Yesus dicambuk berulang kali, puluhan kali, seperti gugur, sudah sekalian, sakitnya luar biasa. Kenapa? Ada susunan saraf di belakang tubuh itu. Setiap kita kalau luka pasti akan mengalami sakit yang luar biasa. Apalagi Yesus puluhan kali. Dan sudah sekali itu yang dialami, Yesus mengalami hal yang sangat luar biasa, sudah sekalian, disesat. Yesus disalibkan. Kita bisa bayangkan Yesus disalibkan bagaimana. Setelah disesat, dia disalibkan, tangannya dipaku. Semua berat badan itu ditanggung oleh tangannya itu, sudah sekalian. Setiap gerakan menempel di paku, di kulit, di kayunya, sudah sekalian. Kayu itu bukan kayu yang licin, bukan kayu sudah di amplas, bukan kayu yang sudah bagus, tapi kayu yang begitu kasar. Setiap kali dia berteriak, sudah sekalian, atau menahan sakit, itu gesekan lagi terjadi. Sudah sekalian, dia mengalami hal yang luar biasa. Setiap kali tarikan napas, dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Kesengsaraan yang dialaminya adalah kesengsaraan yang luar biasa. Salib bagi orang banyak, sudah sekalian, itu merupakan hukuman yang paling mengerikan. Tidak manusiawi, sudah, tetapi itulah yang dialami oleh Yesus. Sudah sekalian, Yesus datang ke dalam dunia dengan kelembutan, dengan kerendahan hati pada waktu masuk ke Yerusalem. Dan pada waktu dia mau ditangkap pun sebetulnya dia bisa bebas.
Dia bisa menyelamatkan dirinya. Bahkan pada waktu Petrus mengurus pedangnya, dia mengatakan sarungkan lagi. Dia bisa memanggil bala tentara surga menyelamatkan dirinya. Tetapi dia tidak mau, saudara sekalian. Kenapa? Dia rela menderita, rela sengsara bagi kita semua. Yesaya 53 dikatakan dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang teluh di depan orang-orang yang mengikutinya. Dia tidak membuka mulutnya. Bahkan perkataan aku, dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, tetapi membalas kekerasan dengan kelembutan. Kematiannya adalah kematian yang mengampuni saudara dan saya. Penderitaannya adalah penderitaan yang sungguh-sungguh dengan kasih dilakukan demi kita semua. Saudara sekalian, kita melihat teladan Tuhan luar biasa. Itu juga yang diungkapkan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Filipi yang telah kita baca tadi, Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai 11. Dia mengesampingkan haknya. Dia tidak mempertahankan haknya. Dia mengosongkan dirinya. Raja di atas segala raja menjadi begitu miskin, tidak punya apa-apa. Dia masuk ke Yerusalem dengan keledai pinjaman. Dia dilahirkan juga dengan palungan, sekali palungan pinjaman. Dia mengatakan serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yang walaupun dalam rupa Allah, saudara sekalian, dia Allah sebab inkarnasinya, tetapi dia rela berinkarnasi menjadi manusia. Dia mengesampingkan haknya demi kita manusia. Hal ini berlawanan dengan kondisi kita saat ini, selalu memperjuangkan hak. Saudara sekalian, orang-orang di gereja selalu ribut dengan memperjuangkan hak. Hak gue dia ambil, hak gue dilanggar. Ya, bukankah itu terjadi, saudara sekalian? Kita merasa berhak dilayani, merasa hak karena kita sebagai orang yang lama di gereja, sebagai pejabat gereja mungkin. Kita berhak memakai ini, memakai itu. Saudara sekalian, tetapi Yesus mengesampingkan haknya. Saudara sekalian, kita melihat bagaimana Yesus memberikan teladan di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa. Yang kedua, kita melihat Yesus yang dikatakan oleh Paulus, dia mempunyai jiwa yang rela merendahkan dirinya, mengosongkan diri dan merendahkan diri. Ada orang yang mengatakan pada zaman ini kita harus menjadi diri kita sendiri, kalau kita tidak menjadi diri kita akan dilecehkan, direndahkan, kita tidak boleh dipandang remeh, kita tidak boleh dihina, ya. Tapi Yesus sengaja merendahkan diri. Ada orang, saudara sekalian, yang tidak punya tenaga, yang tidak bisa berlaga, karena tidak mau dipandang remah, dipandang remeh, saudara sekalian. Kalau teori Maslow mengatakan setiap manusia punya 5 kebutuhan. Salah satu kebutuhan adalah kebutuhan dihargai, saudara sekalian. Dan kecenderungan jemaat Filipi berlomba-lomba mencari pujian, mencari nama. Tapi Yesus tidak, saudara sekalian. Dia merendahkan dirinya. Dia tidak terbatas menjadi terbatas. Dia yang kaya menjadi miskin. Dia seharusnya dilayani, tetapi dia melayani. Saudara sekalian, itulah Yesus, rela sengsara demi kita semua. Yang ketiga, Yesus bersedia melayani orang lain, saudara sekalian. Dia menjadi manusia, bahkan menjadi hamba. Hamba adalah satu orang yang tidak punya hak. Orang yang hanya melayani tuannya, menjalankan kehendak tuannya. Kalau kita melihat jemaat Filipi, latar belakangnya adalah orang-orang Yunani. Mereka percaya mereka adalah keturunan dewa-dewa, ada dewa Zeus, dewa Hermes, dewa-dewa yang besar, dan mereka adalah orang-orang kelas atas. Tapi Yesus sengaja menekankan, Paulus sengaja menekankan,
Yesus datang dalam dunia itu menjadi hamba. Nah, saudara sekalian, dia adalah hamba yang merendahkan diri. Kalau Yesus sendiri mengatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus memberikan teladan yang sangat nyata, mencuci kaki murid-muridnya, menunjukkan siapa yang terbersalah. Nah, saudara sekalian, jiwa yang mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib. Kita melihat kedatangan dalam dunia ini adalah untuk kayu salib. Tujuannya untuk siapa? Dan untuk apa? Disengsara untuk siapa, saudara sekalian? Disengsara buat kita semua. Dia mengampuni saudara dan saya, setelah dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah teladan Tuhan Yesus menanggung sengsara bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, bila dalam minggu sengsara, minggu-minggu Prapaskah yang ke-6 ini, kita sungguh-sungguh boleh kembali merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa, rela memberikan dirinya, mengorbankan dirinya bagi kita semua. Biarlah kita bertekad untuk bagaimana kita mencintai Tuhan dengan sungguh. Dia menderita luar biasa demi saudara dan saya. Demikian juga kita bertekad untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh kembali mempersiapkan kita memasuki Jumat Agung pada hari Jumat mendatang. Seluruh setiap kita memikirkan kembali bagaimana bentuk cinta kasih kita, ketulusan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan biarlah Jumat Agung yang akan kita rayakan sungguh-sungguh boleh bermakna lagi, membuat kita lebih mengasihi Tuhan dengan sungguh. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.